terjadi karena masih kurangnya berkas. Betul nggak sebenarnya Bang? Kita mau percaya sama siapa nih? Kan begitu. Ya, sementara yang kerja kan adalah penyidik Polda kan, tentunya mereka diwakili oleh Divisi Humas menyampaikan apa adanya yang terjadi. Jadi kalau yang menyampaikan adalah Divisi Humas, ya kita harus mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Jadi ini kan persoalannya adalah perpanjangan masa penahanan. Apakah boleh dalam hukum setelah 20 hari tambah 40 hari, kemudian tambah lagi 30 hari, kemudian masa penahanan ini kita diperpanjang dengan mail ya? Apakah boleh? Jawabannya boleh. Panjang apa? Panjang memenuhi apa yang diatur oleh Undang-Undang KUHP. Nah, ini kan diatur dalam KUHP, yaitu karena ancaman hukuman dari pasal TPPU di atas 9 tahun penjara ke atas, maka KUHP mengecualikan masa penahanan dari 20 plus 40 menjadi 20 plus 40 plus 60 sebenarnya. Tapi dari 60 ini dibagi dua, 30 dan 30. Jadi 20, 40, 30, 30. Ini 30 yang pertama perpanjangan masa penahanan berdasarkan KUHP. Pengecualian kenapa? Karena ancaman hukumannya di atas 9 tahun. Itu boleh. Bang, ini 120 hari lah kalau nggak total ya Bang? Iya. 4, 33 ya? Iya. 120 hari. Apakah ada semua terjadi untuk hal di mana memang sepanjang itu tidak ketika ada pendalaman tidak ada itu memang pada akhirnya dilepas dibebaskan? Jarang sekali terjadi. Karena biasanya kalau seseorang sudah ditahan, itu artinya sudah ada dua alat bukti yang cukup dan saksi, sehingga dia ditahan. Kecuali, dan ada pengakuan, kecuali dia tidak ditahan, itu masih sumir. Tapi ketika seseorang sudah ditahan, itu biasanya sudah ada alat bukti yang cukup. Jadi persoalannya bukan bukti yang cukup, tapi persoalannya adalah kenapa diperpanjang tahanannya? Karena ada pendalaman materi, khususnya di wilayah apa? Di wilayah pasal TPPU. Karena pemerasannya sudah selesai, terbukti, tinggal TPPU. Larinya kemana nih uang-uangnya nih hasil pemerasan? Apakah si A, si B, si C, si D, dan apakah lewat transfer, apakah lewat cash? Mana buktinya? Itu yang dikejar sekarang. Itu namanya pendalaman tahap kedua. Tahap pertama adalah pembuktian pemerasannya terbukti, baru kemudian tahap kedua adalah TPPU-nya. Kemana larinya Bang? Itu sedang dikejar. Dan mungkin ada kaitan dengan pihak ketiga yang lainnya. Di 30 hari selanjutnya Bang? Ya, kalau memang dirasa masih kurang pendalamannya, tambah lagi 30 hari berikutnya sampai terpenuhilah total 120 hari. 20 plus 40 plus 30 plus 30. Kalau sampai itu semua kemudian masih belum juga, paling tidak yang dikejar adalah pasal pemerasannya dulu yang sudah dianggap sebagai cukup bukti disidangkan. TPPU-nya belum, begitu. Bang, ini kan satu rangkaian ya, ada Ya. 2 lagi yang dilaporkan namun tidak berstatus tersangka. Kan total 4 yang dilaporkan Ya. oleh RG. Ya. 2 udah tersangka, 2 belum. Ya. Nah, kan rekomendasi dari kejaksaan bahwa harus dilengkapi agar dapat 2 orang ini kena gitu Bang. Ya. Nah, apakah memungkinkan 2 orang ini kena dalam satu rangkaian TPPU dan pemerasan Bang? Bisa dimungkinkan 2 orang ini kena, bisa juga 2 orang ini belum dapat. Tapi kalau 2 orang ini belum dapat, bukan berarti perkaranya kemudian nggak bisa dijalankan, disidangkan. Perkaranya tetap dijalankan, tapi 2 orang yang sekarang tersangka inilah kemudian diproses lebih dahulu. 2 orang lainnya nanti sampai dapat bukti yang lebih lengkap lagi. Itu dia. Jadi ini walaupun satu rangkaian, belum tentu semuanya langsung satu paket dipersidangkan. Bisa jadi bertahap. Tapi Seringkali- kenapa Bang 2 itu tidak ditersangkakan Bang? Karena persoalan alat bukti yang pertama dan saksi, pasti itu saja persoalannya. Pasti pembuktian dan saksi, sehingga persoalan mereka masih sumir, masih abu-abu, belum bisa diputus ya tidaknya pembuktiannya. Jadi ya tunggu gitu. Tapi kalau ini kita misalnya dan Mahir mungkin sudah lengkap ini, tinggal persoalan TPPU-nya. Nah, 2 orang ini yang direkomendasikan jaksa boleh merekomendasikan, tapi kemudian tidak bisa kemudian langsung dalam satu rangkaian kalau memang 2 belum terpenuhi. Misalnya begini, ada satu kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh 4 orang, tapi yang terbukti 2 orang melakukannya, yang 2 masih ragu-ragu, ya 2 masih lepas, masih dianggap sebagai saksi, 2 lagi sudah jadi tersangka, sudah bisa disidangkan terlebih dahulu. Baru kalau yang 2 kemudian dapat, ini baru disidangkan berikutnya. Bisa. Berarti ada kemungkinan 2 orang ini bisa lah Bang ya? Bisa. Kalau memang ada alat buktinya, tapi kalau nggak ada alat buktinya, kita tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah atau kita ragu-ragu. Nggak boleh kita menghukum orang yang tidak bersalah atau orang kita ragu-ragu dia bersalah apa tidak, nggak boleh.
Makanya pembuktian ilmiah penting, pembuktian hukum penting, saksi-saksi juga penting. Oh, tapi Pak, melalui rekaman itu kan memang terjadinya transaksi ya Bang, atau menjembatani. Itu jadi salah satu bukti juga sesungguhnya kan ya Bang? Ya itu, Untuk yang dua pihak ini yang belum. ya itu pikiran kita kan, orang-orang dari luar kan mikirnya ini kan bisa jadi alat bukti, tapi pikiran penyidik belum tentu seperti itu. Gitu kan, artinya lagi keilmian dari rekaman tadi, kemudian ada nggak unsur-unsur pidananya adalah dari rekaman tadi, cerita-cerita pemerasannya, ada nggak uang masuk di situ kan, itu harus lengkap juga gitu. Jadi ya kita tunggu dari penyidik apakah mereka bisa dapatkan pembuktian lebih lengkap apa tidak. Kalau memang nggak dapat ya nggak bisa. Oke, dah. Oke bang, aman bang. Bungkus ya.